Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan KKP. Nah, untuk teman-teman semuanya, dipersilakan untuk mengisi absen ya di kolom chat. Sebelum kita melaksanakan kegiatan KKP ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kelonggaran kita untuk melaksanakan kegiatan KKP hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, Engkau berikanlah kami ilham yang baik agar bisa menyelesaikan permasalahan di dalam permasalahan pribadi yang diampu oleh teman-teman kami ataupun diri kami sendiri. Ya Allah, Engkau berikanlah solusi-solusi yang diberikan teman-teman kami ini supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami, ya Allah. Dan berikanlah kami kesehatan untuk bisa melanjutkan diskusi atau sharing-sharing ilmu di lain waktu. Dan berikanlah kesehatan kepada dosen kami, ya Allah, yang telah mengalirkan ilmunya kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan KKP ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, setelah kita berdoa, saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Nah, kegiatan konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan bimbingan konseling yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, lalu tujuan konseling kelompok sendiri adalah selain mengentaskan masalah anggota kelompok, juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok, seperti berani berbicara di depan umum, berani menanggapi pendapat yang lain, dan mampu bertenggang rasa. Nah, sebelumnya teman-teman, karena wajah teman-teman di kamera saya ini macet-macet, apakah suara saya terdengar di tempat teman-teman dengan jelas? Di tempat saya macet-macetan. Bagaimana kalau Anda mematikan kamera saja? Ya, terima kasih kepada Rizka. Saya izin untuk mematikan kamera ya, agar terdengar jelas suara saya. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah menjelaskan tentang tujuan konseling kelompok. Lalu, apa sih yang melatar belakangi konseling kelompok ini? Nah, adapun latar belakang dilakukannya kegiatan konseling kelompok adalah karena banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Nah, ada konseling kelompok ini supaya bisa membantu masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Lalu cara pelaksanaannya bagaimana? Nah, semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Lalu, asas-asas kegiatan kelompok ini ada 5 asas yang harus kita ketahui dan kita patuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibahas atau yang dibicarakan di dalam kegiatan konseling kelompok ini, hanya saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang dibicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Yang kedua, ada asas kekinian. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan masalah yang sedang dihadapi saat ini, tidak pada masa lampau. Jadi nanti anggota kelompok mengungkapkan apa sih masalahnya yang sedang dirasakan hari ini, bukan yang lalu-lalu. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Diharapkan kita semua dengan sukarela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa, masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta dan seluk-beluk permasalahan yang dihadapi, mutlak dari dalam hati masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, ada asas keterbukaan. Diharapkan kita saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang kita bahas. Yang kelima, asas kenormatifan. Dalam layanan kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah, ide, atau pendapat, silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Nah,
Jika nanti ada yang bertunjuk tangan 2 orang, maka anggota kelompok bisa memutuskan siapa yang terlebih dahulu berpendapat. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang asas-asas tadi, kita akan memulai agar kita lebih akrab. Kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu, yaitu lagu Meraih Bintang. Saya akan coba share screen ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Iya, terlihat. Sudah terlihat. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Tanpawi batas, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, oh, 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 yo, yo, ayo, yo, ayo, yo, yo, ayo. Yo ayo yo yo ayo, kita datang, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan lagu tadi, kita akan mulai kegiatan pelaksanaan KKP ini. Nah, semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Ya. Jadi, kalian tidak usah takut untuk menyampaikan atau mengungkapkan masalah yang kalian alami ya. Karena tadi kita sudah memiliki 5 asas yang harus kita pedomani. Yaitu asas kerahasiaan, segala sesuatu yang dibahas atau yang dibicarakan dalam kegiatan konseling kelompok ini, hanya saya sebagai PK dan teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok yang tahu, dan tidak boleh diceritakan kepada anggota lain ataupun kelompok lain. Lalu ada asas keberanian, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan. Nah, setelah kita mengetahui tadi, maka saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengucapkan janji. Teman-teman bisa tolong ikuti saya ya dalam mengucapkan janji. Baik, kita mulai. Ketika saya mengucapkan kata-kata, maka teman-teman wajib mengikutinya. Saya Sri Intani Rizky Siregar dengan ini menyatakan. Saya Adi Fadila dengan ini menyatakan Bahwa saya sanggup dan bersedia. Bahwa saya sanggup dan bersedia Menerima.
menyimpan, menyimpan, memelihara, memelihara, menjaga, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data keterangan yang tidak boleh yaitu data dan keterangan yang atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik teman-teman, setelah kita mengucapkan janji tadi, kita akan mulai kegiatan ini. Untuk teman-teman, saya persilahkan untuk mengatakan permasalahan pribadinya dengan tidak ragu dan tidak malu. Saya persilahkan. Untuk teman-teman, sekali lagi saya persilahkan. Saya izin menurut pendapat. Ya, kepada Maulidia saya persilahkan. Maaf, Maulidia, saya kurang terdengar. Mungkin boleh di-chat ke room chat aja, karena jaringan saya kurang bagus memang. Saya akan mengetikkan. Selanjutnya, kepada siapa lagi yang ingin menyampaikan masalah pribadinya? Saya izin berpendapat, Kak. Ya, kepada Dinda saya persilahkan. Mulanya pendapatan yang sebuah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Dinda kurangnya pendapatan menjual sop buah saat masa pandemi ya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui topik pembahasan kali ini, masalah pribadi yang pertama itu dari Maulidia, masalah sering dimarahi orang tua tanpa sebab, dan yang kedua itu penurunan atau kurangnya pemasukan dalam menjual sop buah saat pandemi. Menurut teman-teman anggota kelompok yang lain, dari masalah teman kita tadi, topik manakah yang pertama kali untuk kita bahas yang lebih penting? Teman-teman, saya persilahkan untuk berpendapat. izin berpendapat, PK. Ya, kepada Ade saya persilahkan. Menurut saya yang pertama kali dibahas yaitu permasalahan dari Maulidia. Ya, terima kasih kepada Ade Fadilah. Yang lain serta alasannya ya. Izin menyampaikan, PK. Ya, Ade. Selanjutnya ya kita akan bahas permasalahan yang kedua dari permasalahannya si Dinda, yaitu kurangnya pendapatan penjualan sop buah pada saat pandemi.
Alasannya Ade kenapa Maulidia yang pertama? Karena kalau Maulidia kan menyangkut lebih ke pribadi dia dan mungkin bisa mengganggu psikisnya. Nah, kalau yang kedua kan Dinda pendapatan mungkin bisa ke keluarganya kayak gitu. Baik, terima kasih atas pendapat Ade, sangat baik. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin berpendapat? Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkan kegiatan KKP ini, yaitu yang pertama, permasalahan Maulidia tentang sering dimarahi orang tua tanpa sebab, dan yang kedua adalah permasalahan Dinda, yaitu kurangnya pemasukan berjualan sop buah selama pandemi. Langsung saja kepada permasalahan Maulidia untuk membahas bagaimana kronologis dari permasalahan pribadi Maulidia tadi. Baik, di sini saya akan mencerita kronologi saya kenapa saya sering dimarahi. Tapi maaf sebelumnya, saya akan menutup kamera saya karena di sini ada kendala jaringan dan sedang hujan. Nah, jadi masalahnya itu adalah, jadi kan saya di keluarga saya ini ada 5 orang bersaudara dan saya anak perempuan sendiri kan. Saya memiliki adik dan saya mempunyai 3 orang abang. Nah, jadi di sini itu orang tua saya menampung sepupu dari orang tua saya itu untuk tinggal di rumah saya gitu. Nah, jadi sepupu saya ini atasan saya lah kira-kira 3 tahun gitu. Jadi kenapa saya sering dimarahin, mungkin orang tua saya kesal ya, tetapi saya di sini sebelum ada orang baru yang tinggal di rumah saya itu merasa beda aja gitu. Saya kayak lebih terasingi. Aduh sedih kali. Padahal saya anak saya juga perempuan sendiri, tapi kenapa saya kayak gini gitu. Saya merasa kayak gitu. Padahal nih di rumah ini gimana ya? Kalau misalnya masalah nah, jadi misalnya contohnya aja nih kayak masalah pekerjaan. Kalau seandainya pagi gitu kan, kalau pagi itu kami memang ada tuh kerjaan kami. Tapi kalau misalnya sore, kayak misalnya nyapu ataupun nyuci piring. Nah, padahal saya itu kayak di rumah itulah kan, udah kayaknya saya merasa kayak udah semua saya kerjakan gitu kan. Tapi kenapa ya orang tua saya itu kayak marah gitu sama saya? Saya nggak tahu di mana sebabnya itu dia tuh marah. Mungkin apa karena kesal melihat sepupu saya yang tidak ada kerjanya dan tidak mengerti, dan dia itu melampiaskan ya ke saya gitu. Tapi saya juga kita lah kan sebagai kita aja pasti sedih kan kalau seandainya kayak gitu. Orang tua sendiri kayak gitu. Sama kita, anaknya kok kayak gitu gitu. Saya merasakannya ini setelah sepupu saya itu tinggal dengan saya. Gitu. Kalau sebelumnya itu nggak ada saya kayak kayak gini gitu. Nah, itulah mengapa saya sering dimarahi tanpa sebab. Mungkin itu ada kekesalan orang tua saya atau orang tua saya itu udah capek, tetapi orang yang
tinggal di keluarga saya itu tidak mengerti gitu kan. Jadi dia itu nggak mungkin kan kayak anak orang dimarahin gitu. Jadi itu dilampiaskannya sama anaknya sendiri gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Maulidia atas kronologisnya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan kronologis dari permasalahan pribadi Maulidia ini, silahkan kita masuk ke faktor dan penyebabnya. Silahkan untuk teman-teman bertanya, apa yang mau ditanyakan kepada Maulidia tentang faktor permasalahan dari Maulidia. Kepada teman-teman, saya persilakan. Baik, teman-teman. Maaf PK, suara Anda putus-putus. Ya, terima kasih kepada Rizka. Baiknya saya tutup kamera saja. Nah, jadi saya ulangi lagi. Apakah dari kronologis yang diceritakan oleh Maulidia, teman-teman saya persilakan untuk menanyakan faktor dari permasalahan Maulidia. Saya persilakan. Saya izin berpendapat, Intan. Maaf, PK. Iya, kepada Dinda, apa yang ingin ditanyakan kepada Maulidia? Saya izin bertanya kepada Maulidia, apa faktor atau apa alasan dia, kenapa dia harus tinggal di rumah Lydia? Apa sebabnya? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Dinda. Saya akan menjawabnya. Nah, jadi kenapa saudara saya itu atau sepupu saya itu tinggal bersama saya? Jadi dia itu orang tuanya itu udah broken home dan dia juga anak tunggal. Lalu orang tuanya yang perempuan itu lagi di Malaysia dan ayahnya menikah lagi. Nah, jadi dia itu sebelum tinggal dengan saya, dia itu tinggal bersama neneknya. Nah, jadi ada masalah konflik di keluarga neneknya itu. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di keluarga kami. Nah, jadi dia tinggal di keluarga kami ini, orang tua saya, siapa sih yang nggak senang kan kalau seandainya ada orang yang mau tinggal sama kita gitu. Apalagi perempuan. Nah, keluarga saya itu suka sama anak perempuan. Karena dia cuma mempunyai anak perempuan satu gitu kan. Kalau bisa itu lebih dari satu begitu. Jadi awalnya itu karena sebelum dia tinggal di sini tuh orang tua saya itu kayak sering memenuhi kebutuhannya gitu kan, seperti kayak membelikan pakaian, memberikan uang jajan gitu. Karena eh, orang tua dari saudara saya itu tidak kayak kurang gitu mengirim-ngirimkan duit untuk anaknya gitu. Nah, dari situ orang tua saya prihatin dan dia memutuskan untuk tinggal di sini. Ya udah, jadi kami menerimanya gitu kan. Awalnya dia juga baik-baik sih, kayak ya udah mau membantu gitu. Tapi itulah kan, tidak ada yang tahu lama-lama itu pasti berubah gitu kan. Begitulah, jadi faktornya dia tinggal di sini itu karena itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus sejak kapan sepupu Lydia itu tinggal di rumah satu bareng sama Lydia?
Dia tinggal sejak satu rumah sama saya itu udah mau jalan 2 tahun sih. Kemudian Izin bertanya, Iya, Maulidia izin saya bertanya. persilakan. Saya izin bertanya, kenapa tidak ditegur saja gitu? Kan dia kan istilahnya kayak males-malesan lah gitu kan tinggal di rumah itu. Kenapa tidak ditegur saja? Terima kasih. Nah, gini, bukan kami nggak mau menegur ya. Kami udah sering negur, kami Izin, bilangin, Maulidia, saya potong sedikit. tetap iya, iya Intan, iya PK. Kepada teman-teman yang jaringannya bagus, bisa buka kamera saja ya. Baik, kepada Maulidia dipersilakan. Iya, saya izin sekali lagi ya karena jaringan saya kurang baik. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizka, mengapa tidak ditegur saja gitu. Kami bukan sekali 2 kali kami menegur, tetapi gini, kita menegur lah sekali 2 kali oke. Dia pasti juga bakal mengerti kan karena dia udah dewasa. Dia bisa berpikir sendiri kan. Nah, tapi setelah itu masa iya harus ditegur seterusnya gitu kan. Dan bangsa orang tua saya itu kalau seandainya dia disuruh gak dikerjakan dia tuh kayak nggak mau gitu. Orang tua saya itu kayak dia kan udah besar gitu. Kenapa sih harus disuruh-suruh gitu? Contohnya aja lah, kayak misalnya nih kita tinggal di rumah orang pasti kita tuh semua itu harus kita kerjakan kan tanpa kita suruh gitu. Jadi kayak misalnya itu ada pakaian yang belum dilipat atau kami di rumah ini belum sempat melipatnya. Nah, dia itu kayak nggak ambil open gitu. Itu kayak, itu punya kalian gitu. Kenapa harus aku yang ngerjain gitu kan. Nah, itu udah sering ditegur sih sama orang tua saya, tapi dia tuh kayak eh, diacuhkan gitu. Dia tuh model orangnya itu kayak tunggu orang tua saya tuh bokap saya kalau misalnya nyuruh ini gitu. Dia tuh paling takut sih sama bokap saya. Dia tuh kayak ini apa ini dulu, oh, tuh dia baru bergerak. Kalau enggak dia nggak bakalan bergerak gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali kepada Maulidia. Selanjutnya, teman-teman yang lain yang ingin menanyakan kepada Maulidia dipersilahkan. Saya mau bertanya, mau Lydia. Halo, mau Lydia, saya Iya, ingin iya, bertanya. iya, Ade. Saya persilahkan. Ketika maaf maksud saya, apakah pernah terjadi pertengkaran antara Maulidia dengan sepupunya Maulidia? Baik, terima kasih pertanyaan dari saudara Ade. Nah, kami itu kalau seandainya bertengkar itu nggak pernah ya. Cuman saya itu diam aja. Saya nggak suka, ya saya nggak suka sama dia, tapi saya itu kayak udah cukup diam gitu. Nggak pernah sih saya kayak
lagu-lagu mulu gitu. Cuman dia tuh merasa sih kalau misalnya saya itu nggak suka gitu. Kenapa sih dari muka saya gitu kan? Pasti di sisi kita nampak kan wajah kita kalau kita nggak suka sama orang. Mau dari tindakan kita, mau dari apapun lah yang kita lakuin pasti orang itu mengerti gitu. Begitu Ade. Baik, lalu jika misalnya nih, Maudie ini merasa betul-betul nggak suka lagi nih, kan lagi di posisi yang betul-betul nggak suka sama dia. Apakah Maulidia bercerita ke orang tua Maulidia atas tingkah laku saudara Maulidia tadi? Iya, saya itu saya nih kalau seandainya saya sering dimarahin aja. Siapa sih yang nggak kesal kan? Ih, ya udah saya tuh kayak kenapa sih aku aja yang dimarahin? Padahal di rumah ini nggak aku sendiri perempuan gitu. Saya bilang kalau misalnya saya nggak pernah bilang sih kalau misalnya saya itu nggak suka. Tapi saya itu kayak kesel gitu sih. Kesal sendiri. Paling kalau misalnya udah kesal itu nangis gitu kan. Kenapa? Kayak sebenarnya nggak boleh sih menyesali gitu kan. Kayak saya berpikir kenapa sih harus ada orang baru yang datang ke rumah saya gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Itu pasti eh, apa ya titipan Allah gitu untuk keluarga saya gitu. Karena mungkin Allah itu kayak berpikir oh mampu gitu. Kalau di keluarga ini mampu untuk mendidik anak orang begitu kan. Jadi saya juga ambil positifnya aja gitu. Begitu aneh. Baik. Apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Ya, saya izin bertanya juga. Iya, PK saya persilakan. Jadi ketika Maulidia sudah masa-masanya sering dimarahi sama orang tua Maulidia itu, apa dampaknya di Maulidia, di kehidupan Maulidia gitu? Dampak yang merugikan untuk Maulidia. Apakah jadi kepikiran, jadi nggak fokus belajarnya, atau stres, kayak gitu. Jadi kayak saya ini sering dimarahin gitu kan. Jadi dampak yang saya alamin itu saya kepikiran gitu. Harus apa lagi yang saya buat? Sementara saya rasa itu cukup udah yang saya lakukan gitu. Jadi ini kalau saya kepikiran, saya itu ya udah keluar aja suntuk kan di rumah, ya udah keluar buat kesenangan diri, entah makan, entah saya mau beli kebutuhan saya. Nah kayak gitu aja. Saya juga nggak mau kepikiran-kepikiran kali beban. Jadi saya ya udah menghibur diri sendiri aja. Begitu Intan. Ya, terima kasih kepada Maulidia dan kepada teman-teman selanjutnya, karena kita sudah mendengar kronologis dan faktor dari permasalahan Maulidia, teman kita tadi. Untuk teman-teman yang ingin memberikan solusinya, saya persilahkan. Izin memberikan solusi. Izin berpendapat PK. Ya, kepada Ade, saya persilahkan. Saran saya sih seperti yang diutarakan oleh Maulidia tadi, bahwasannya kita tidak boleh menyesali dan tentunya kita bisa menerima
orang baru yang datang ke rumah kita kan sebagai tamu, dan itu juga mungkin saudaranya Maulida sendiri. Nah, jadi saran saya, jika ini kan mungkin dia tuh sedikit perlu teguran yang sedikit keras supaya dia tuh lebih merasa kayak ibaratnya, maaf cakapnya, tahu diri lah gitu kan, tahu pekerjaannya, jadi bisa berbagi pekerjaan dengan Maulidia sendiri. Nah, kalau saran saya sih ini kayak dibicarakan emang yang benar-benar antara empat mata aja, mungkin bisa dari ibunya Nadia ataupun ayahnya Nadia yang maksud saya Maulidia yang ngomong langsung ke dia, dan usahakan berbicaranya jangan dirame orang, takutnya nanti dia malu dan akhirnya dia kayak merasa kayak dikucilkan gitu, nanti takutnya dia malah jadi nggak enak hati, terjadi hal yang nggak kita inginkan pula, misalnya tadi kabur dari rumah gitu. Saran saya sih itu dibicarakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke PK. Ya, terima kasih kepada Ade atas alternatif atau solusinya. Untuk teman yang lain, dipersilahkan. Saya izin berpendapat, PK. Ya, kepada Dinda, saya persilahkan. Mungkin solusinya benar yang dibilang sama Adit tadi kan, semuanya benar. Kemudian bisa juga sih kepada Maulidia, apabila ngerasain kayak emang mungkin kepada Maulidia bisa mengutarakan hatinya atau curhat gitu kan sama teman dekatnya atau sama orang yang dekat sama dia gitu kan, biar juga tenang gitu ngadepin masalahnya. Terus kemudian walaupun dia sepupu gitu kan atau saudara, ya tetaplah diterima walaupun emang dia kayak emang jengkelin, ngeselin gitu kan, nggak ada partisipasinya dalam kayak kerjaan rumah atau apalah itu kan. Ya maklumin aja, mungkin karena dia kurang ya kasih sayang sama orang tua, makanya dia kayak gitu. Entah mungkin emang dia dari dulu, dari rumah aslinya, entah dari kehidupan aslinya dia tuh selalu manja gitu kan, sampai dia di rumah orang pun kayak nggak peduli aja gitu sama kerjaan rumah. Yang terpenting sih sabar gitu kan, sabar. Kemudian ya terimalah apapun yang terjadi, terima. Sekian dari saya kembalikan kepada PK. Ya, terima kasih kepada Dinda atas alternatif yang Dinda berikan. Lalu untuk teman yang lain, apakah ada lagi? Oke, baik, jika memang tidak ada lagi, saya akan tadi cukup banyak alternatif yang diberikan oleh teman kita. Untuk Maulidia sendiri, setelah kita dengar alternatif dari teman-teman tadi, untuk kamu sekarang, apa yang kamu ambil dan komitmen dirimu, dan kapan kamu akan melaksanakannya? Seperti itu. Kepada Maulidia, saya persilahkan. Nah, itu udah jadi komitmen yang saya ambil dari diri saya sendiri itu kayak gimana ya? Saya juga, nah kalau misalnya masalah kayak dimarahin gitu, mungkin saya lama itu akan terbiasa. Sehingga kan pasti sih semua orang itu kayak gitu. Namanya dia udah sering kan, pasti dia udah terbiasa, udah kebal, dan pasti saya lama-kelamaan itu pasti akan bodo amat sih, gitu. Yang penting saya udah mengerjakan apa yang saya kerja, apa yang disuruh, dan apa yang seharusnya itu tugas dari saya. Nah,
Lalu apa ya, komitmen saya itu ya walaupun dia begitu, ya saya jangan mengikuti lah karena itu kan contoh yang tidak baik untuk kita kan, dan kita balik juga ke diri sendiri. Nah, kalau seandainya nih kita di rumah orang, jangan sampailah seperti itu. Karena kita juga, karena saya pribadi juga udah merasakan kan bagaimana orang yang tidak pengertian atau tidak, ya itu betul dibilang dengan saudara Adi tadi bahwa bahasa kasarnya itu tidak tahu diri. Bagaimana di rumah orang jika kita kayak gitu, pasti orang tidak suka. Nah, ya udah, jadi komitmen saya itu yaitu jangan mengikuti lah contoh yang tidak baik. Itu aja, Intan. Baik, kepada Maulidia. Dan mulai kapan Maulidia akan melaksanakan itu? Melaksanakan Ya, alternatif. ya saya ini sih udah saya laksanakan secara pelan-pelan. Itu udah dari yang sebelum saya bilang ke teman-teman ini, saya juga udah melakukan gitu. Saya tuh kayak ya udah bodo amat gitu kan. Ya udah sih kalau misalnya mau kayak gitu udah keluar aja jalan alternatifnya itu. Keluar ngilangin suntuk. Nah gitu aja, atau ngumpul bareng kawan-kawan biar nggak kepikiran. Dan nanti pasti kalau kita kembali lagi ke rumah pasti akan normal lagi kan. Nggak seberat apa yang sebelumnya terjadi di rumah itu, dan kita tetap di rumah pasti itu kita akan merasa kepikiran, kita kesal sendiri, bisa buat stres gitu. Jadi lebih baik itu ya udah keluar aja gitu. Maupun kemana, yang penting keluar. Terima kasih kepada Maulidia. Baik, karena Maulidia, dari permasalahan Maulidia tadi, dia sudah mengambil alternatif dari teman-teman, dan memang sudah melaksanakannya juga, maka selesailah permasalahan kita yang pertama. Tepuk tangan dulu semuanya. Hore. Dan teman-teman, kita akan melanjutkan permasalahan yang kedua dari Dinda tadi, yaitu kurangnya pendapatan penjualan es buah saat pandemi 2000. Nah, kepada Dinda, bisakah Dinda menceritakan kronologis dari permasalahan Dinda tadi? Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan. Nah, di sini saya akan menceritakan kronologisnya. Jadi awalnya itu emang ya dari sebelumnya sih ya kan, kalau saya kan kalau menjual sop buah gitu waktu bulan puasa aja gitu kan. Kalau misalnya hari-hari biasa tuh ya enggak, cuma waktu bulan puasa datang aja gitu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya sih aman-aman aja gitu kan, pendapatnya malah lebih dari omset gitu kan, malah lebih dari kenyataan lah gitu apa hasilnya gitu kan. Untuk beberapa tahun ini lumayan lah. Tapi kalau untuk tahun ini tuh emang kayak betul-betul apa ya? Betul-betul bukan kurang sih, emang kurang, cuman kayak emang apa? Kayak turun aja gitu loh omsetnya, emang untungnya tuh nggak ada, malah kalau orang kita bilang kayak buntung gitu ya kan, nggak dapat apa-apa gitu kan. Emang mungkin tahun ini tuh emang lebih banyak gitu yang daerah rumah saya tuh yang jualan sebuah kayak jus atau sayuran matang gitu. Awalnya sih emang dari awal pertama puasa kan, pendapatannya tuh ya lumayan lah, lumayan. Baru nggak lama kemudian emang waktu itu emang ada problem ya kan, di depan di kami gitu, di jualan kami itu kayak ngikutin juga gitu. Jadi waktu kami jual sebuah emang kalau yang depan kami tuh dia cuma jualan kayak sayur mateng gitu kan, entah gorengan gitu. Jadi waktu dia beli gitu tempat kami sebuah, dia bilang enak gitu kan sebuahnya.
masing-masing gitu kan, rezeki itu memang udah masing-masing kita sama yang di atas. Sama ada beli sop buah kami, besoknya dia tuh langsung jualan. Ya sama gitu, bahan-bahan sop buahnya tuh sama kayak kami gitu kan. Terus ada santannya, pokoknya pakai santan, pakai kurnia, pokoknya sama lah gitu kan. Memang ada inspirasi sama kami gitu kan. Bahan-bahan sop buahnya sama kayak yang apa yang kami jual. Cuman ya udahlah gitu kan, kami nggak seuzon juga. Mungkin emang dia mau jualan kayak gitu, emang dia emang lagi pengen aja jualan kayak gitu, makanya dia jualan kayak gitu. Ya udah kami ya biasa aja, pikirannya tuh nggak kemana-mana. Tapi kok lama-lama nggak ada gitu loh. Untungnya kami jualan sebuah makin buntung, apa karena orang depan gitu ya, kami kira gitu juga kan, apa karena orang depan ya, tapi nggak mungkin lah, kan rezeki yang udah masing-masing. Setelah dipikir, setelah dijalanin, setelah menjalani selama ini puasa jualan sebut, emang betul-betul turun lah gitu kan, omsetnya betul-betul turun lah, untungnya semua malah rugi abis-abisan. Itu aja sih kronologisnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Ya, terima kasih kembali kepada Dinda. Baik teman-teman, karena kita sudah mendengarkan kronologis dari permasalahan teman kita tadi, maka teman-teman saya persilakan untuk menanyakan faktor penyebab dari terjadinya permasalahan teman kita tadi. Kepada teman-teman, saya persilakan. Saya PK izin menanyakan kepada saudara Dinda. Ya, kepada Maulidia, saya persilakan. Nah, maaf sebelumnya saya menutup kamera saya karena di sini ada kendala jaringan dan hujan lebat. Saya akan menanyakan kepada saudara Dinda. Nah, jadi yang menyebabkan faktor dari menurunnya jualan saudara Dinda itu karena banyaknya orang yang mengikuti jualan dari Dinda ya. Nah, jadi apa yang saudara Dinda lakukan dan keluarga Dinda lakukan ketika melihat banyak orang yang mengikuti jualan dari Dinda gitu. Kayak misalnya Dinda ada jualan es buah nih, mereka itu ngikutin. Nah, lalu Dinda jualan kayak kue-kue tuh. Nah, terus orang itu mengikuti juga. Nah, jadi dengan orang itu mengikutin, apa yang saudara Dinda lakukan? Ataukah Dinda itu eh, akan tetap diam, akan tetap jualan seperti itu, atau mengambil misalnya jualan lain nih? Nah, karena itu kan udah ada nih yang jualan itu. Jadi Dinda ini harus jualan apa ya gitu agar beda dari yang lain? Apakah saudara Dinda ada melakukan itu? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Maulidia. Kalau untuk berpikiran jualan lain gitu kan, nggak ada sih. Memang dari tahun-tahun dulu pun memang kami jualannya sebuah jus, entah es doger, entah apa lagi untuk bukaan gitu kan, es-esan gitu kan. Kalau untuk berpikir jualan yang lain itu nggak ada kan. Karena emang nggak mau aja gitu, emang bukan ahlinya gitu, bukan dasar ahlinya sih, emang nggak mau gitu kan. Terus kemudian faktornya itu yang sebelumnya saya bilang gitu kan, faktor penyebabnya mungkin ya setiap manusia pasti berpikiran Baik, kita akan lanjutkan. Saya kembalikan kepada Dinda karena tadi Zoom kita mati. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada PK. Bila di sini saya akan melanjutkan faktor penyebab yang tadi. Mungkin memang setiap orang itu pasti pernah kan seuzon sama orang, apalagi sama tangga yang memang ngikut-ngikutin kita lah gitu kan, istilah katanya gitu kan. Emang ya gimana ya kalau dibilang, dia tuh emang di kampung itu emang terkenal, kayak bukan terkenal sih, emang banyak orang kenal dia tuh, apa yang orang buat nanti dia beli gitu kan, dan dia rasain besoknya dijual dia gitu. Emang dia saudara kami, emang kami waktu dia beli tempat kami itu nggak ada berpikiran apa-apa sih kami gitu kan, ya biasa aja, mungkin emang dia nitip mau beli doang gitu kan, nggak ngapain gitu. Setelah dia ngerasain, dia bilang sebuah kami itu enak, dia gitu lemak gitu kan, nggak ada rasa sari gulanya, biasa aja gitu kan. Ya kami bilang ya alhamdulillah kalau emang enak gitu kan, alhamdulillah emang insya Allah emang nggak ada sari gulanya ya, kami bilang gitu kan, alami gula asli, kami bilang gitu juga kan.
ya dia memuji lah gitu, istilah katanya memuji jualan kami lah, sebuah kami. Baru besoknya dia itu buat apa mungkin ya, semalam dia beli itu mau tahu rasanya, terus mau tahu bahan yang apa yang kami buat, itu apa yang kami sediakan untuk menjual sebuah. Makanya dia hari ini bisa jual kayak gitu. Cuman ya udah gitu kan, kita tengok aja nanti gitu kan sama-sama. Kalau emang iya ya udah gitu, ikhlasin aja. Mungkin Tuhan belum ngasih rezeki sama kita. Itu sih kata mama. Sekian. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Kepada Dinda, saya izin bertanya, Dinda. Iya, kepada PK saya persilahkan. Jadi selama kurangnya pendapatan dari hasil jualan sebuah ini, apa akibatnya kepada Dinda atau keluarga Dinda gitu? Baik, terima kasih kepada PK. Akibatnya apa ya? Akibatnya ya kekurangan gitu kan, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Mungkin ya karena COVID juga lah, kalau dibilang mungkin karena pandemi COVID ya kan, makanya orang tuh nggak nggak kesana kemari beli bukaan gitu kan. Cuman akibatnya tuh sama kami ya kekurangan dana untuk ini, maksudnya kekurangan modal untuk menjual besoknya lagi. Kemudian apa ya, kekurangan pelanggan sih sebenarnya juga, karena kan emang sebelumnya banyak kan yang beli sama kami gitu kan, maaf kata banyak lah yang gitu yang beli sama kami kan. Jadi selama yang orang depan tuh jualan, mungkin karena COVID juga, jadi nggak terlalu banyak juga sih sekarang, tapi ya alhamdulillah sedikit banyaknya masih bisa dirasain. Ya akibatnya kekurangan untuk modal untuk jualan besoknya lagi. Seperti itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dinda. Baik teman-teman, jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita masuk ke alternatif. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan alternatif kepada teman kita, saya persilahkan. Izin menyampaikan PK. Ya, kepada Ade Fadila saya persilahkan. Setelah mendengar cerita dari Dinda tadi, jadi ada pun alternatif yang saya ingin sampaikan untuk Dinda dan keluarganya. Mungkin bisa berjualan di lain tempat, seperti agak keluar dari daerah wilayahnya, seperti mungkin agak ke kotanya gitu, dan mungkin peluangnya juga bisa lebih besar. Itu aja sih saran solusi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke PK. Terima kasih kepada Ade Fadila, dan kepada teman yang lain dipersilakan untuk menyampaikan alternatifnya. Izin menyampaikan, PK. Ya, kepada Rizka saya persilakan. Ini kayak itu kan, kayak solusinya gitu kan. Nah, jadi saya rasa ya Dinda, kalau dia itu udah ikut-ikutan gitu kan, apalagi dia
di dekat lagi tuh jualannya sama jualan kita. Saya rasa Dinda bisa mencari lapak lain gitu, kayak eh, pindah lapak gitu, supaya nggak sama-sama gitu, jadi nggak deket-deketan jualannya sama. Cari lapak yang memang orang banyak cari gitu. Gimana ya? Banyak orang berlalu lalang juga kayak gitu. Biar lebih banyak yang beli gitu. Seperti itu Dinda saya rasa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rizka dan saya juga izin memberi solusi atau alternatif kepada Dinda. Betul yang dibilang Ade dan Rizka tadi, bisa melakukan pindah lapak atau pindah tempat seperti itu. Dan juga mungkin karena memang tadi kita udah tahu kalau rezeki itu memang sudah diatur dari atas, maka tinggal kita lah yang mencarinya dengan betul-betul semampu kita gitu. Nah, kalau memang tadi nggak mau untuk jualan yang lain selain sop buah gitu kan, karena memang ahlinya di sop buah, yang lain itu kayak nggak ahli gitu, atau karena memang nggak mau, nah maka kita bisa ambil dari teknik marketing, yaitu memperunik apa yang kita jual. Mungkin sop buahnya Dinda nih ada nilai plusnya, selain dari rasa, juga keunikan dari bentuknya. Nah, bentuk atau bungkusnya. Itu bisa untuk menarik pelanggan lebih banyak lagi. Sekian dari solusi saya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin memberikan solusi, saya persilakan lagi. Izin menambahkan pendapat PK. Ya, kepada Ade saya persilakan. Mungkin bisa juga di online kan, karena kan sekarang kan banyak nih yang kayak apa tuh online gitu kan, jadi mungkin bisa letak di sosial media supaya dia bisa lebih banyak lagi konsumen yang membeli dagangan Dinda. Terima kasih. Terima kasih kepada Ade dan terima kasih kepada teman-teman. Jika tidak ada lagi yang ingin berpendapat, maka dari teman kita Dinda tadi, saya kembali bertanya kepada Dinda, dari semua yang alternatif yang sudah disampaikan teman-teman tadi, alternatif mana yang Dinda pilih dan kapan Dinda akan melaksanakannya, dan komitmen apa yang Dinda ambil? Baik, terima kasih kepada PK. Kalau dari alternatif teman-teman semua saya ambil sih. Semua bisa dijadikan motivasi saya. Mungkin bisa dengan cara itu mungkin bisa menaikkan untung jualan saya sih sebenarnya gitu kan. Mungkin saya lakukan tahun depan kali ya kan, tahun depan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan umur panjang, insya Allah saya dan kakak-kakak saya bisa kayak menggunakan kayak dibilang si Ade tadi kan, kayak memperunik kayak dibilang teman-teman tadi kan, kayak memperunik tempatnya, kemudian memperunik wadah sebuahnya gitu. Mungkin bisa saya lakukan tahun depan, insya Allah. Kemudian komitmen yang saya mungkin di sini saya akan berkomitmen apa ya, melaksanakan kayak emang tempat wadahnya tuh diperunikan lagi, kemudian kayak pindah lapak, mungkin bisa jadi sih kayak nyari tempat lapak yang emang orang kesana kemari lalu lalang rame seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK.
Baik, terima kasih kepada Dinda. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpendapat. Dinda sudah memilih komitmen dan alternatif yang akan diambil dan kapan dia akan mulainya. Jadi permasalahan Dinda sudah selesai. Hore. Baik teman-teman, karena dua permasalahan teman-teman kita tadi sudah mendapatkan solusi dan sudah mengambil alternatif yang diambil, maka saya akan kembalikan atau saya alihkan ke PK kedua